Ada pepatah mengatakan, manajemen yang kuat dimulai dari pemahaman dasar. Seperti layaknya fondasi bangunan, tanpa dasar yang kokoh, keputusan dan strategi besar akan mudah runtuh. Mempelajari dasar manajemen adalah kunci untuk mengelola dengan bijak, memimpin dengan efisien, dan berkembang dengan berkelanjutan. Inilah topik aku pada kali ini. Aku Nafisa Elianur dari Program Studi Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Salam hangat semuanya. Di sini aku mau ngejelasin tentang dasar-dasar manajemen. Sebelum aku ngejelasin lebih lanjut tentang dasar manajemen, aku mau tanya dulu nih, apa sih konsep dasar manajemen secara umum? Jadi, manajemen itu sendiri adalah mengatur sebuah proses yang dimana proses tersebut adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan. Apa sih yang diawasi? Apa sih yang direncanakan? Apa sih yang diorganisasikan? Apa sih yang diarahkan? Yang direncanakan, diorganisasikan, diarahkan, serta diawasi itu adalah anggota organisasi itu sendiri dan juga sumber daya. Sumber daya yang dimaksudkan di sini itu bukan cuma uang aja, tapi ada mesin, metode, market. Kenapa sih kita perlu belajar manajemen? Kita kan punya yang namanya tujuan, baik itu tujuan organisasi maupun tujuan individu. Nah, karena itulah perlu memahami ilmu manajemen untuk menjembatani berbagai kepentingan, dan prosesnya itu dapat dikerjakan secara efektif dan efisien. Terus efektif dan efisien itu sendiri apa sih? Jadi, efektif itu hasil yang dicapai. Maksudnya di sini itu hasilnya. Sedangkan efisien itu adalah prosesnya. Proses untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kita bahas sejarah perkembangan ilmu manajemen. Yang pertama itu aliran klasik. Nah, aliran klasik sendiri dibagi menjadi dua. Ada manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Jadi, manajemen ilmiah ini dipelopori oleh Robert Owen dan Charles, yang dimana vital machines atau mesin utamanya adalah pekerja. Sedangkan teori organisasi klasik yang dikembangkan oleh Henry Fayol, yang dimana menekankan pada pentingnya rantai perintah, penggunaan disiplin aturan, dan pengawasan ketat untuk membuat organisasi beroperasi secara efisien. Lanjut yang kedua, aliran perilaku. Jadi, Hugo Munsterberg dan Elton Mayo bereksperimen terhadap suatu individu, yang membuat kedua ahli tersebut berpandangan bahwa manusia dapat dimotivasi melalui pemenuhan kebutuhan sosial melalui hubungan kerja, dan tidak hanya pemenuhan kebutuhan ekonomi saja. Lanjut yang ketiga, aliran ilmu manajemen. Nah, aliran ilmu manajemen ini dibagi dua lagi nih. Ada pendekatan sistem dan pendekatan kontingensi. Jadi, pendekatan sistem ini mengacu pada cara untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang kompleks dengan melihat organisasi sebagai satu sistem besar. Sedangkan pendekatan kontingensi itu lebih ke cara situasionalnya. Jadi, cara yang tepat dan terbaik adalah cara yang tergantung pada situasinya. Terus unsur manajemen itu apa aja? Unsur manajemen itu ada money, material, machines, method, market. Piramida kekuasaan dalam manajemen yuk. Karena disebut piramida berarti kan berbentuk segitiga ya. Nah, puncak segitiga atau piramida itu disebut top manager. Sedangkan di bawahnya atau yang berada di tengah piramida itu disebut middle manager. Nah, di bawah middle manager atau teras piramida itu ada low manager operasional. Tingkatan manajemen tersebut memerlukan keterampilan yang berbeda-beda. Semakin tinggi posisi seseorang,
dalam suatu lingkaran manajemen, maka ia semakin dituntut untuk berpikir secara konseptual, strategis, dan makro. Begitupun sebaliknya, semakin rendah posisi seseorang dalam lingkaran manajemen, maka semakin dituntut untuk berpikir secara operasional, teknis, dan mikro. Jika ingin menjadi manajer yang berhasil, kamu harus menguasai keterampilan bahasa, kepemimpinan, komunikasi, pengelolaan sumber daya manusia, dan juga keterampilan digital. Sekarang yuk kita balik lagi ke dasar manajemen. Jadi, manajemen itu sendiri memiliki fungsi yaitu POAC. POAC itu apa sih? Jadi, POAC adalah singkatan dari Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Yuk kita bedah satu persatu. Yang pertama, P adalah planning, yang artinya kalau di Indonesiain adalah perencanaan. Perencanaan itu merupakan upaya penggunaan sumber daya yang dimiliki suatu organisasi secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tahap dasar perencanaan yaitu menetapkan sasaran atau perangkat tujuan, menentukan keadaan, situasi, dan kondisi sekarang, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta mengembangkan rencana dan menjabarkannya. Kalau ada hambatan atau keterbatasan dalam perencanaan, itu karena faktor apa? Jadi, faktor keterbatasan atau hambatan itu karena biaya, fleksibilitas, waktu, dan rencana yang dibuat berdasarkan pada data yang telah lampau dan asumsi-asumsi yang akan datang. Yang kedua, O adalah organizing, yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah pengorganisasian. Nah, pengorganisasian merupakan sekelompok orang yang secara sadar mengikatkan dirinya dengan sekumpulan norma, peraturan, dan kebijakan terformulasi untuk kemudian diterima, ditaati, dan dijalankan secara bertanggung jawab dengan adanya interaksi, kerjasama, dan tujuan bersama. Struktur organisasi garis, struktur organisasi fungsional, struktur organisasi garis dan staf, serta struktur organisasi fungsional dan staf itu masuk ke dalam apa sih? Yap, betul. Masuk ke dalam bentuk-bentuk struktur organisasi. Lanjut yang ketiga, A adalah actuating, yang kalau diartikan itu pengarahan. Karena actuating adalah pengarahan, jadi berarti menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Yang keempat, C adalah controlling, yang kalau diartikan itu pengawasan. Yang dimaksud pengawasan di sini adalah proses pemantauan untuk memastikan bahwa hal yang dipantau tercapai sesuai rencana dan mengoreksi penyimpangan yang signifikan. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa pemahaman mengenai dasar-dasar manajemen membantu membentuk keputusan yang bijaksana, strategi yang terukur, serta kemampuan untuk mengelola sumber daya secara efisien. Angin sejuk bawa kedamaian. Semoga bermanfaat bagi masa depan. Sekian dari saya, sampai jumpa.